Dan oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Sigit Daryanto. Di sini saya akan menjelasin tentang program Java yang mungkin udah kita buat dan teman-teman juga udah buat mungkin, yaitu tugas praktek 2 aplikasi restoran sederhana yang sebelumnya juga kita sudah sempat buat, cuman di sini ada improve, ada beberapa upgrade di programnya. Dan di program ini aku akan menggabungkan beberapa konsep yang sudah dipelajari sebelumnya, itu seperti kelas, objek, array, struktur keputusan seperti if, else, switch, dan sebagainya. Juga perulangan seperti for, while, dan do while. Oke, supaya lebih kebayang, mungkin aku akan jelasin kodenya lebih lanjut. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, dan di sini kita masuk ke yang pertama, teman-teman. Seperti biasa, di sini ada 3 attributes. Di sini ada nama, harga, dan kategori. Kemudian di bawahnya aku buat sebuah pengkondisian seperti nama tidak boleh kosong, harga harus lebih besar dari nol, jadi user di sini tidak bisa mengisi dengan asal-asalan, teman-teman. Dan di sini kategori hanya boleh berisi makanan atau minuman. Di sini tidak boleh memasukkan keyword yang lain atau yang aneh-aneh. Dan di bawahnya sini aku bikin getter dan setter untuk mengakses dan mengubah data menu, dan satu metode isi minuman di sini, teman-teman. Ini berguna untuk mengecek nantinya apakah menu tersebut termasuk kategori minuman atau makanan. Metode ini akan dipakai nanti menghitung promo juga, beli satu gratis satu untuk minuman. Dan selanjutnya setelah kelas menu, di sini kita punya kelas main. Di sini juga bisa kita ibaratkan sebagai variabel global, teman-teman, yang nanti akan menyimpan menu dan pesanan. Nah, di dalam kelas ini juga aku mendefinisikan beberapa hal, teman-teman. Ini seperti ada max menu dan max pesanan. Ini berfungsi untuk membatasi ukuran array. Kemudian ada menus. Ini juga adalah array yang menyimpan daftar menu restoran, disimpan di sini. Kemudian menu count di sini menyimpan beberapa banyak menu yang sedang aktif. Kemudian di sini ada order IDX dan order quantity. Di sini adalah array untuk menyimpan pesanan pelanggan. Jadi indeks yang menu dipesan dan jumlahnya disimpan di sini. Dan terakhir kita punya scanner, teman-teman. Jadi scanner ini fungsinya adalah untuk membaca input dari keyboard. Nah, dengan cara ini secara tidak langsung aku udah menerapin nih array sebagai struktur utama untuk menyimpan data menu pesanannya. Nah, kemudian di bawahnya sekarang bisa kita lihat alur program utama di metode main ini, teman-teman. Yang pertama di sini aku panggil set data awal. Ini untuk mengisi menu awal secara otomatis, teman-teman. Setelah itu aku buat variabel jalan di sini dan sebuah while loop yang akan terus berjalan selama aplikasi belum diminta keluar, dia akan terus berjalan. Nah, dalam loop ini aku tampilin menu utama lalu aku baca pilihan user, dan kalau sudah seperti itu maka kita akan proses menggunakan switch case. Di sini ada beberapa pilihan, teman-teman. Kalau misal kita pilih satu, kita akan masuk ke menu pelanggan. Kemudian kalau kedua, kita akan masuk ke manajemen menu atau kita sebagai pemilik restorannya, kita masuk ke sistem tersebut. Dan kalau kita pilih tiga, itu set jalan sama dengan false dan aplikasi itu akan berhenti, teman-teman. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan. Misal saya memilih menu pelanggan, berarti sistem akan menggiring ke dalam metode ini, teman-teman. Metode menu pelanggan. Nah, dan di sini kita pakai while loop lagi supaya setelah selesai melihat menu atau mencetak struk, pelanggan itu nggak langsung dilempar ke menu utama, tapi bisa memilih aksi lain dulu. Logika pilihannya kembali menggunakan switch case sama seperti di menu utama tadi. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana daftar menu ditampilkan di sini. Dan di sini aku pakai if dan for, teman-teman. Loop pertama menampilkan semua menu termasuk kategori makanan, kemudian loop kedua menampilkan menu yang kategorinya minuman, jadi ada makanan dan minuman. Ini makanan dan di sini minuman. Nah, dengan menggunakan cara ini tampilan menunya itu akan lebih rapi, teman-teman, dan sudah memenuhi syarat untuk mengelompokkan menu berdasarkan kategorinya masing-masing. Nah, setelah pelanggan melihat menu, kemudian selanjutnya mereka bisa masuk ke dalam fitur buat pesanan yang ditangani oleh metode terima pesanan di sini, teman-teman. Nah, di metode ini ada beberapa hal yang penting, teman-teman. Yang pertama, aku reset dulu keranjang dengan order count itu 0, lalu tampilkan menu supaya pelanggan ingat kode menu yang mau dipesan. Kemudian selanjutnya setelah itu aku masuk ke while true untuk terus menerima input sampai user mengetik selesai. Di sini programnya dijalankan di sini semua. Nah, di dalam program ini, itu kan kita menggunakan konsep nama menu sama dengan jumlah ya, teman-teman ya. Jadi kita cek dulu apakah input mengandung value atau tidak. Kalau tidak, maka akan tampilkan pesan error dan atau continue. Setelah misal format lolos, aku pisahin nama dan jumlah. Kita pakai split. Lalu aku cari indeks menunya dengan indeks menu by name sama dengan nama, teman-teman. Di sini.
menu tidak ditemukan. Aku pakai while lagi di sini, untuk meminta user mengulangi input sampai ketemu menu yang valid hingga sampai dengan mengetik selesai. Nah, untuk jumlahnya di sini aku pakai quantity teman-teman, kemudian kita pakai while lagi, di mana di sini aku paksa untuk jumlahnya itu harus lebih dari nol. Jadi setelah input pemesanan tadi semuanya udah lolos dari pengecekan, kita akan masuk dalam proses penyimpanan pesanan ke dalam array. Di sini kita punya sebuah tambah ke keranjang. Di sini aku menggunakan dua array, satu untuk menyimpan indeks menu yang dipesan dan satunya lagi untuk menyimpan jumlahnya, teman-teman. Kemudian selanjutnya bisa kita cek hitung subtotal, diskon, pajak, dan sebagainya di struk sini, teman-teman. Jadi setelah pelanggan selesai memesan, langkah berikutnya adalah menghitung total pembayaran dan pengecekan struk, yaitu di sini, di program sini. Untuk itu aku membuat metode cetak struk di sini, teman-teman. Di dalam metode ini ada beberapa em, tahapan. Pertama, aku tampilkan dulu semua item yang dipesan. Nah, perhitungan ini dibagi menjadi 5 bagian. Sini ya. Dia ada perhitungan bagian subtotal, kemudian ada diskon, kemudian ada promo, pajak 10% dan biaya penanganan. Itu dilakukan di sini semua perhitungannya. Nah, kemudian setelah kita berhasil mencetak detail item, aku masuk ke dalam bagian perhitungan. Kita masuk ke bagian perhitungan di sini, teman-teman. Di metode, cetak struk, di mana perhitungan ini dibagi menjadi 5 bagian, teman-teman. Yang pertama mungkin kita akan cetak bagian subtotal, diskon 10%, promo buku, pajak 10% dan biaya pelayanan. Nah, selanjutnya di sini aku menggunakan operator ternary, teman-teman, untuk menemukan apakah pelanggan dapat diskon atau tidak. Kalau subtotal lebih dari 100.000, dia akan mendapatkan diskon sebanyak 10%. Kalau di atas 50.000, program ini juga akan mengecek apakah ada promo BOGO untuk minuman. Setelah semuanya diskon dihitung, barulah pajak 10% dan biaya pelayanan bisa ditambahkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam subtotal. Aku hitung di sini dengan mengalihkan harga per item dengan jumlah, lalu menjumlahkannya lewat peluang for, teman-teman. Sini. Nah, kemudian untuk, promo BOGO logikanya akan sedikit lebih panjang. Di sini aku benar-benar menghitung setiap harga per gelas, teman-teman ya, satu per satu lebih tepatnya. Kemudian mencari mana yang paling murah untuk dijadikan barang gratisan atau, bonus lah hitungannya. Jadi konsep sederhananya seperti ini, teman-teman. Kita akan menghitung semua minuman yang dipesan, kemudian masuk ke harga tiap gelas ke array, kemudian urutkan harga dari yang paling murah, dan selanjutnya setiap pasangan minuman satu gelas paling murah akan dijadikan gratisan atau bonus. Nah, setelah urusan pelanggan sudah selesai semua, kita akan masuk ke dalam metode, pemilik restoran. Di sini bisa mengubah atau menghapus menu, teman-teman. Dan di sini ya seperti biasa aku menggunakan struktur switch case untuk memisahkan fitur. Sementara untuk memastikan user benar-benar ingin mengubah atau menghapus menu, aku tambahkan konfirmasi menggunakan if, teman-teman. Oke, dan sekarang kita sudah punya kodenya, teman-teman. Mungkin bisa kita jalankan dulu untuk tes bagaimana alur kerjanya. Oke, dan di sini sudah kelihatan programnya langsung menampilkan menu utama. Di sini ada menu pelanggan, pemilik restoran, dan keluar. Yang pertama-tama mungkin kita bisa pilih satu dulu. Kita langsung masuk ke dalam menu pelanggan. Nah, selanjutnya di menu pelanggan juga ada beberapa opsi. Kita bisa lihat daftar menu buat pesanan, cetak struk, dan kembali ke menu utama di sini, teman-teman ya. Oke, langsung saja mungkin aku pilih opsi 2 untuk buat pesanan, supaya kita bisa lihat alur pemesanannya atau perhitungan totalnya. Kita masuk ke 2, lihat pesanan. Nah, di sini program ini akan menampilkan daftar menu makanan dan minuman yang sudah diisi secara otomatis oleh metode tadi, set data awal. Setelah itu di bawah diminta untuk memasukkan pesanan dengan format seperti ini ya, teman-teman, sudah ada contohnya. Di sini saya akan coba pesan, nasi goreng 2, kemudian matcha latte 2, kemudian es teh. Nah, ketika kita sudah melakukan, pemesanannya, untuk mengakhiri sesinya kita cukup ketikkan selesai. Nah, setelah kita selesai masukin pesanan, aku akan kembali ke menu pelanggan dan sekarang kita akan pilih opsi 3 untuk mencetak struknya, teman-teman. Klik 3.
Nah, di sini sudah menghitung subtotal lalu menerapkannya, yaitu diskon sebanyak 10% di sini, teman-teman. Lalu promo beli satu gratis satu khusus minuman kalau total harga pesanannya di atas 50.000, ada cukup minuman di sini, pajak 10%, kemudian biaya pelayanan tetap sebesar Rp20.000. Oke, dan selanjutnya mungkin bisa kita kembali. Oke, kita akan masuk ke dalam manajemen menu, nomor 2, teman-teman. Di sini mungkin kita akan coba satu fitur, yaitu akan tambah menu baru. Kita masuk ke 2, namanya mungkin mie ayam, kemudian kita masukkan kategorinya itu makanan, kita pilih satu, harganya kita kasih 15.000. Oke, teman-teman. Menurut ditambahkan teknologi, tidak. Kemudian bisa kita cek daftar menunya apakah menu tadi sudah ditambahkan. Kita lihat lagi nomor satu daftar menu. Oke, lihat di sini teman-teman dan di sini sudah berhasil. Nah, dan di sini sudah berhasil teman-teman, ada mie ayam, sorry karena sebelumnya sudah ada menu mie ayam. Jadi kita tadi masukin nama mie ayam lagi dan di sini berbeda harganya karena yang awal 25.000, kemudian menu yang kita masukkan baru itu 15.000. Oke, jadi itu semua penjelasan dari aku tentang program aplikasi restoran yang sudah aku buat. Mulai dari kerja menu, pemesanan, perhitungan total, sampai manajemen menu untuk pemilik. Intinya semua fitur yang diminta sudah aku terapkan di dalam program ini. Semoga penjelasannya dapat diikuti. Terima kasih.